Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Boy dan Hanif. Kali ini kita akan mengungkap cara masak Indomie yang lebih enak dari buatan Warkop. Nah, pasti teman-teman pada penasaran. Ini kuncinya ini. Iya, kita gunakan Indomie yang berbeda. Jadi yang tidak ada di Warkop sekitar kita itu, cari ini di mana ini. Ini yang saya pakai kali ini adalah mie celor. Ini saya dapatkan dari Palembang. Jadi Indomie ini dia punya beberapa tempat itu dia membuat satu Indomie yang khas daerah tersebut ya. Jadi ya kita tahu lah Indomie punya berbagai macam rasa, ada yang rasa rendang, pedas sambal hijau dan macam-macam. Dan sebagai contoh di daerah tempat asal saya itu di Palembang, dia buat namanya Indomie mie celor. Nah, mie celor ini adalah mie yang sudah cukup tua di Palembang yang saya kenal. Jadi kemungkinan besar itu memang khas dari Palembang. Itu adalah satu makanan kuliner di sana, di kota Palembang, yang cukup terkenal. Jadi dia itu dibuat kuahnya itu dari kaldu udang, kemudian ada santan, teksturnya juga kental, mie-nya juga besar-besar, dan mie-nya itu direbus, bukan direbus hanya dicelup-celup gitu ya, jadi pakai air panas itu dicelup. Kemudian ada toge, ada potongan udang dan macam-macam. Jadi itu kuliner yang sangat terkenal di Palembang dan memang ngangenin. Saya juga sering kali kalau pulang ke Palembang itu pertama kali touch ke Palembang, mungkin kita ke situ. Selain pempek ya. Nah, Indomie dia mengeluarkan versi mie celor ini. Jadi surprising ya. Sebenarnya mie celor itu di Jakarta setengah mati nyarinya, susah. Cuma di Indomie mengeluarkan versi ini, jadi kadang-kadang orang bawa ini sebagai oleh-oleh. Makanya ini kalau di warkop sekitar sini, wah ini pasti lain, lebih enak daripada warkop. Tapi cara masaknya ya kita bedakan sedikit. Jadi ini saya akan mengikuti apa yang diperintahkan di sini, yaitu dia direbus selama 3 menit. Oke, sebelumnya itu kita nyalakan dulu kompornya. Oke, saya udah siapkan sini kompor dan air biar lebih simpel. Oke, 3 menit kita akan coba. Pertama kita buka dulu apa aja sih isinya di sini. Ya, saya juga siapkan telur. Ini mungkin selera ya, tapi tips dari saya itu saya lebih suka kalau Indomie rebus itu telurnya itu direbus utuh bulat, baru nanti dipotong dua untuk presentation, untuk ketika kita plating. Jadi tampilannya lebih bagus menurut saya. Oke, kita lihat di sini tekstur mie-nya beda ya. Lebih besar ya. Kemudian ini kalau buat teman-teman yang mau lihat sekali lagi celor seperti apa. Kemudian kita juga ada bawang goreng, ada minyak yang berwarna mungkin kepedasan merah. Kemudian di sini ada bumbu dan ada sambal pelengkap. Oke, sementara kita menunggu air juga panas, saya akan merebus telur ini dulu di kompor yang berbeda sebentar. Oke, sudah kembali lagi. Nah, jadi teman-teman kalau biasa makan di warkop itu kan mereka menggunakan air yang berkali-kali, tidak diganti, dia akan rebus lagi, sehingga gluten dari mie yang sebelumnya itu juga ikut tempel situ. Mungkin itu yang bikin rasanya lebih enak juga kali ya. Ya saya nggak tahu juga, selain dikasih apa gitu, mungkin bumbu tambahan gitu. Air sudah panas, maka kita akan masukkan Indomie sesuai anjuran tadi 3 menit. Teman-teman kalau mau lihat ini ya air sudah mendidih.
Jadi tinggal kita masukkan saja. Saya di sini juga sudah pakai timer, saya setting 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dicemplung aja, timer start. Jadi nanti setelah 3 menit dia akan berbunyi. Sementara itu tips lain buat saya kalau kita memasak Indomie rebus, terutama kadang-kadang si Indominya itu udah lama, kita nggak tahu kan, bisa jadi udah lama, bisa jadi memang produk baru. Kadang si bumbunya itu sedikit terjadi yang mengeras atau menggumpal gitu. Dan ketika Anda masak, Anda taruh di situ bumbunya itu, begitu dimakan dia akan satu gumpalan itu asin sekali, nggak enak, tidak rata, bumbunya tidak rata. Oh ya, saya makan bubur diaduk. Jadi saya harus merasakan taste yang sama dari sendokan pertama sampai suapan terakhir. Nah, ini mari kita buka aja bumbunya. Ini satu persatu. Kita lihatkan di sini bumbunya sebentar. Ya. Jadi ini cabai sama bumbu udah saya buka. Kemudian saya akan buka yang minyaknya saja. Karena bawang goreng ya terakhir ya. Bawang goreng itu untuk garnish. Oke. Nah, tips di sini saya akan ambil sedikit air panas dari panci yang mendidih ini untuk saya ratakan kemari. Ini kan airnya sudah mendidih dulu, baru kita masukkan si mie-nya selama 3 menit. Ini kita ratakan. Pastikan tidak ada yang menggumpal. Diratakan semua. Nah, ini tipsnya. Ini juga salah satu kunci bikin Indomie ini lebih enak daripada warkop. Nah, pastikan rata. Saya sudah bisa rasakan yang rata. Dari baunya itu sudah sangat menggoda karena ini disiram dengan air panas, jadi dia keluar ya aromanya itu. Nampak ya di sini tidak ada gumpalan-gumpalan lagi, semua sudah rata. Tinggal nanti kita masukkan Indomie dan air, beberapa persen airnya dari sini. Jangan sampai terlalu banyak airnya karena akan mengurangi rasa dari bumbunya itu. Jadi semakin hambar ya kalau terlalu banyak. Ya, sebentar lagi kita tunggu. Oke, sebentar lagi. Ini mencapai waktu 3 menit. Nggak usah diapa-apakan lagi. Oke. Timer sudah berbunyi, kita matikan timer. Kemudian kita matikan kompor. Oke. Sekarang kita pindahkan aja ini minyak ke sini. Jadi ini saya mengikuti instruksi apa yang tertulis dari packagingnya Indomie tersebut ya. Lihat teksturnya besar-besar. Ya. Kita tuangkan sedikit kuahnya sesuai selera. Tapi saya tidak suka terlalu banyak. Oke. Baunya luar biasa. Oh ya, saya merebus telur tadi. Sebentar. Oke, kita kupas saja telurnya yang sudah direbus tadi. Iya. Cantik, tapi saya harus potong 2. Biar terekspos. Nah.
Oke, teman-teman kalau mau lihat, inilah penampilannya. 1, 2, 3. Menggoda? Dari aromanya itu sudah sangat menggoda. Tapi dari rasa kita buktikan sekarang. Ini tampilannya. Pertama saya mau lihatkan ini kuahnya ini. Dia bertekstur kental, mirip, nyaris mirip dengan mie celor yang dijual di Palembang yang asli. Ya. Kemudian tekstur mie-nya juga yang lebih besar ketimbang Indomie lainnya atau mie rebus lainnya. Itu oke. Maaf tadi timernya lupa dimatiin lagi. Itu membuat dia mirip dengan aslinya. Bagaimana dari rasa? Sudah siap? Mari kita coba. Oke, sebentar ya. Maaf. Oke, saya angkat gini. Biar teman-teman bisa ngeliat. Wah, ini baunya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa khas yang mirip, yaitu rasa udang dari mie celor itu. Kemudian tekstur mie-nya yang besar, memang sengaja dia buat mirip. Kuahnya pun dia bikin rasanya mirip. Cuma yang bikin beda mungkin adalah tingkat kekentalan sama kuatnya rasa udangnya itu. Ya wajar lah ya, harga Indomie ini berapa, harga mie celor itu di Palembang itu di atas 20.000 satu porsi untuk sekelas Indomie ini. Nah, yang mau saya bahas lagi satu lagi, kentalnya ini lumayan loh. Saya nggak tahu apakah dia pakai maizena atau memang pakai tepung apa. Tapi buat teman-teman yang kangen dengan mie celor di Palembang tapi tidak berada di Palembang, ini bisa jadi solusi. Dan ini jelas lebih enak daripada warkop yang ada di sekitar kita. Karena apa? Warkop yang sekitar kita mie rebus biasa, ini mie celor. Pakai telurnya sedikit. Wah, stamin.